Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian, ketemu lagi dengan saya Pak Peri. Kita kembali akan belajar matematika. Pokok bahasan kita masih tetap aritmatika sosial. Dan untuk kesempatan ini, yang kita bahas adalah mengenai bunga tunggal, diskon atau potongan, dan pajak. Tujuan pembelajaran, setelah Anda menonton video ini, maka Anda akan dapat menjelaskan pengertian bunga tunggal, pengertian diskon, dan pajak dalam situasi terkait aritmatika sosial dengan tepat. Dan yang kedua, Anda akan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bunga tunggal, dengan diskon, dan dengan pajak dalam situasi terkait aritmatika sosial dengan benar. Kita mulai. Yang pertama adalah mengenai bunga tunggal. Sering kita dengar dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, ada orang yang meminjam uang di bank, maka pihak bank bersedia memberikan pinjaman untuk modal mungkin, tapi dengan syarat ia dikenakan bunga sebesar 10% per tahun. Atau ada seseorang yang membeli kendaraan bermotor secara kredit, maka pihak penjual bersedia memberikan barang tersebut, tapi dengan syarat si pembeli dikenakan bunga sebesar 10% per tahun dan lain sebagainya. Nah, bunga dalam hal ini dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal, tapi tentunya melalui persetujuan bersama. Atau pada saat kita menabung di bank, maka pihak bank akan memberikan imbalan kepada kita berupa bunga. Nah, dalam hal ini, bunga diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak yang menabung. Siswa sekalian, kalau kita menabung di bank, maka ada dua jenis bunga tabungan. Ada bunga tunggal, ada bunga majemuk. Bedanya, kalau bunga tunggal dihitung berdasarkan modalnya saja. Tapi kalau bunga majemuk dihitung dari modal dan bunga yang telah didapat. Itu perbedaannya. Kemudian biasanya bunga tabungan itu dihitung secara periodik, bisa per bulan, per triwulan, per semester, atau per tahun. Dan umumnya dinyatakan dalam bentuk persen. 2% per tahun, 1% per tahun, dan lain sebagainya. Baik, langsung ke contoh. Pak Rudi berencana membangun usaha produksi sepatu di daerah Tanggulangin, Sidoarjo. Untuk memenuhi kebutuhan modalnya, Pak Rudi berencana meminjam uang di bank sebesar 200 juta dalam jangka waktu peminjaman selama setahun. Ada 3 bank yang menawarkan bantuan modal kepada Pak Rudi. Bank pertama memberikan bunga sebesar 20% per tahun. Bank kedua memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Sementara bank ketiga memberikan bunga sebesar 43 juta per tahun untuk peminjaman sebesar 200 juta. Nah, ketiga bank tersebut memberikan persyaratan untuk mengansur tiap bulan dengan nominal tetap. Coba kita bantu Pak Rudi, bank manakah yang sebaiknya dipilih? Jadi untuk bank yang pertama, bunganya 20%. 20% ini adalah dari pinjaman. Tinggal dihitung saja, 20 per 100 dikalikan pinjamannya 200 juta. Tinggal dioperasikan, ini sama-sama dibagi dengan 100, 200 juta ini dibagi dengan 100, tinggal dicoret saja nol belakangnya, berarti hasilnya adalah 20 kali 2 juta, 40 juta. Jadi bunga bank yang pertama sebesar 40 juta per tahun. Untuk bank yang kedua, ia memberikan bunga sebesar 2% per bulan. Jadi bunganya 2%, 2% dari pinjaman. Tapi ingat, kalau untuk 1 tahun, tentu saja 1 tahun ada 12 bulan, berarti dikalikan 12. 2 per 100, 2% dikalikan pinjamannya 200 juta, dikalikan 12. Dioperasikan, coret saja 0 di belakangnya, 200 juta ini dibagi 100, hasilnya adalah 2 juta. Nilainya adalah 2 dikalikan 2 juta dikalikan 12, yaitu 48 juta. Jadi bunga bank yang kedua ini sebesar 48 juta per tahun. Kalau bank yang ketiga sudah ditentukan nominalnya
43 juta per tahun. Berarti sebaiknya Pak Rudi memilih bank yang pertama karena memberikan bunga yang paling kecil. Contoh satu lagi, Pak Andi meminjam uang di bank sebesar 2 juta. Dia mengangsur pinjaman tersebut dengan nominal 200.000 per bulan selama setahun. Coba kita tentukan berapakah persentase bunga per tahun yang disyaratkan oleh bank tersebut. Kita tahu pinjamannya adalah 2 juta, kemudian angsurannya per bulan 200.000. Kalau untuk 1 tahun, berarti dikalikan 12. 12 dikalikan 200.000, 2.400.000. Pinjamannya 2 juta, pembayarannya di total 2.400.000. Berarti bunganya adalah 400.000. Nah, 400.000 ini berapa persen? Nah, jadi yang kita cari sekarang adalah persentase bunga. Tentu kita bandingkan saja bunga ini dengan pinjaman. Jadi bunga kita bandingkan dengan pinjaman. Karena ini mencari persentase berarti kita kalikan saja 100%. Bunganya 400, pinjamannya 2 juta dikalikan 100%. Tinggal dioperasikan pecahan ini. Sama-sama kita bagi dengan 100.000. Jadi 400.000 dibagi 100.000 jadi 4. Kemudian 2 juta ini dibagi dengan 100.000 tinggal 20. Berarti hasilnya adalah 4/20. 4/20 sama-sama dibagi dengan 4. Ini bisa dibagi dengan 4 jadi 1. Penyebutnya 20 dibagi 4 jadi 5. Jadi hasilnya adalah 1/5 kali 100%. 1/5 kali 100% adalah 20%. Jadi bank tersebut mensyaratkan bunga sebesar 20% per tahun kepada Pak Andi. Kita lanjutkan. Yang kedua adalah diskon atau potongan. Kalau kita berbelanja di supermarket, pasar swalayan, maka kita sangat sering melihat tulisan-tulisan diskon 10%, 20%, 30%, bahkan sampai 70%. Nah, diskon itu adalah potongan harga. Jadi seandainya harga satu barang 10.000 diberikan diskon 20%, 20% dari 10.000 adalah 2.000. Artinya si pembeli cukup hanya membayar Rp8.000. Nah, ada contoh. Raka ingin membeli sebuah sepatu merek A. Raka mencari informasi harga di 2 toko sepatu berbeda. Toko pertama menjual sepatu tersebut seharga Rp240.000 dengan diskon 35%. Toko kedua menjual sepatu tersebut seharga Rp250.000 dengan diskon 30% ditambah lagi 10%. Mari kita bantu sebaiknya Raka membeli di toko sepatu yang mana. Jadi ada 2 toko. Toko yang pertama memberikan diskon 35%. 35% dari harga normal. Tinggal kita tentukan saja 35% berarti 35/100 dikalikan harga normalnya 240. Langsung dioperasikan 240.000 ini dan 100. Ini sama-sama dibagi dengan 100. Langsung dicoret saja 0 di belakangnya. 240.000 dibagi 100 jadi 2.400. 100 dibagi 100 jadi 1. Jadi hasilnya 35/1 dikalikan 2.400. Sama saja dengan 35 kali 2.400. Hasilnya adalah 84.000. Artinya, kalau Raka membeli di toko pertama, maka dia akan mendapatkan potongan sebesar 84.000. Uang yang harus dibayarkan Raka adalah tinggal dikurangi saja. 240 dikurangi 84.000. Yaitu Rp156.000. Kita lanjutkan toko yang kedua. Toko yang kedua, dia memberikan 2 kali diskon. Diskon yang pertama 30%. Kemudian setelah itu didiskon lagi 10%. Coba kita tentukan untuk diskon yang pertama, 30% dari harga normal. 30/100, harga normalnya adalah 250. Dioperasikan. Ini sama-sama dibagi dengan 100, 250.000 dibagi 100, tinggal dicoret saja 0 di belakang, 100 dibagi 100 jadi 1. Sehingga hasilnya adalah 30/1, 30 dikali 2.500, yaitu 75.000. Nah, harga sepatu setelah didiskon 30% adalah
tinggal dikurangi saja. 250.000 dikurangi 75.000, yaitu 175.000. Jadi harga sepatu setelah didiskon adalah 175.000. Kemudian dilanjutkan lagi dengan diskon yang kedua. Diskon yang keduanya adalah 10%. 10% dari 175.000 ini. Sehingga 10% sama dengan 10 per 100 dikalikan 175.000, sama-sama dibagi dengan 100, 0 belakangnya dicoret, hasilnya adalah 10 dikalikan 1.750. 10 kali 1.750 adalah 17.500. Nah, harga sepatu setelah didiskon 10%, yaitu tinggal dikurangi saja 175.000 dikurangi 17.500. 157.500. Nah, tinggal kita bandingkan. Toko yang pertama Raka cukup membayar 156.000. Kalau untuk toko yang kedua, Raka harus membayar 157.000 rupiah. Tentu sebaiknya Raka membeli sepatu tersebut di toko yang pertama. Kita lanjutkan, yang berikutnya adalah pajak. Pajak itu adalah pungutan kepada masyarakat yang dilakukan oleh negara, biasanya dalam bentuk uang, tapi tentu dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Jadi ini pengertiannya, kewajiban yang dibebankan kepada masyarakat untuk menyerahkan sebagian kekayaannya, biasanya berupa uang, kepada negara menurut peraturan yang telah ditetapkan. Banyak sekali jenis-jenis pajak, ada pajak bumi bangunan atau PBB, pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan, dan lain sebagainya. Ada pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas, yang kita fokuskan untuk masalah aritmatika ini adalah pajak yang terkait dengan transaksi jual-beli. Cukup dua jenis pajak saja yang kita bahas. Yang pertama adalah pajak pertambahan nilai atau PPN, yaitu pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli atas konsumsi atau pembelian suatu barang atau jasa. Biasanya sebesar 10%. Jadi saya pernah masuk ke rumah makan yang kelas menengah, di situ ada tulisan PPN 10%. Artinya setiap kita membeli barang di tempat itu, maka kita akan dikenakan tambahan biaya sebesar 10% dari yang kita beli. Yang kedua adalah pajak UMKM. UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Ini adalah pajak yang harus dibayarkan oleh penjual atas omset usahanya. Biasanya hanya 1% dari omset. Dan dihitung secara periodik, baik itu harian, bulanan, atau tahunan. Ada beberapa contoh yang sudah disiapkan. Contoh yang pertama, Suryo membeli laptop seharga 4.500.000. Atas pembelian laptop itu, ia dikenakan PPN 10%. Berapakah uang yang harus dibayarkan oleh Suryo? Jadi harga barangnya kalau tanpa pajak 4.500.000. Tapi barang ini dikenakan PPN sebesar 10%, yaitu 10% dari harga barang. Tinggal dihitung saja, 10%, 10 per 100. Dari 4.500.000. Dioperasikan, sama-sama dibagi dengan 100, 4.500.000 dibagi 100, hasilnya adalah 45.000. 100 bagi 100, 1, jadi 10 dikalikan 45.000, yaitu 450.000. Artinya, uang yang harus dibayarkan oleh Suryo, tentu saja harga barang ditambahkan pajak yang harus diberikan. 4.500.000 ditambah 45.000 menjadi 4.950.000. Jadi Suryo harus membayar uang sejumlah ini. Contoh berikutnya lagi, Pak Peri berhasil menjual tas setiap hari sebanyak 500 tas dengan harga per tas 250.000. Jadi Pak Peri ini punya usaha pembuatan tas. Berapakah pajak UMKM yang harus dibayarkan Pak Peri dalam 1 bulan? Artinya, kita harus menghitung berapa besar omset yang dimiliki Pak Peri. Harga per buahnya 250. Kalau omset hariannya, tinggal dikalikan saja 50, karena Pak Peri menjual tas sebanyak 50 buah per hari.
50 dikalikan 250.000, yaitu 12.500.000 rupiah. Ini omset per hari. Kalau untuk per bulan, tinggal dikalikan 30, karena satu bulan rata-rata 30 hari. Jadi kita anggap 30 hari, berarti dikalikan saja 30. Hasilnya adalah 375 juta rupiah. Inilah omset per bulan dari usaha Pak Peri. Nah, omset ini harus dikeluarkan pajaknya. Pajak itu namanya pajak UMKM sebesar 1%. 1% dari 375 juta, tinggal dikalikan saja. 1/100 kali 375 juta. Hasilnya adalah 3.750.000 rupiah. Inilah pajak yang harus dibayarkan oleh Pak Peri dalam setiap bulan. Baik siswa sekalian, demikian penjelasan mengenai bunga tunggal, mengenai diskon, dan mengenai pajak yang terkait dengan masalah aritmatika sosial. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat dipahami dengan mudah. Selamat belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.